Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Kasarung. Di atas tanah kampung Jayamati, semua dipertaruhkan terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Kasarung. Si pengurang kewa dan di atas tanah kampung yang mempunyai nama Jayamati, dengan segala campur tangan Sang Pencipta sedang menampakkan keberkahan luar biasa. Hasil bumi yang melimpah, ladang peternakan, hingga perkebunan teh menyelimuti kampung itu setidaknya dalam kurun 10 tahun ke belakang. Hal itu terjadi setelah dapat mengusir monyet-monyet yang kerap turun dari Bukit Jayamati yang selalu memakan hasil bumi adalah awal tombak kesejahteraan tertancap dalam, di mana para petani dan orang-orang luar kampung bahkan tidak jarang menaruh nasib pada tanah kampung Jayamati. Jayamati menjelma di ujung barat Pulau Jawa sebagai pemasok kehidupan yang utama. Semua tercurahkan di sebuah pasar yang mempunyai umur puluhan tahun bernama Mekar Bumi. Bukan tanpa sebab dan musabab, nama keluarga Eko Sumaryanto adalah dalang utama yang memberikan harapan kehidupan itu pada seluruh warga. Keluarga yang telah melalang buana dalam urusan hasil bumi serta mempunyai nama harum semerbak kebaikan. Walau tidak ada yang pernah tahu silsilah keluarganya dengan runtut dan pasti karena tertutup rapat. Bahkan perubahan alam yang mempengaruhi hasil bumi seolah tidak ingin menyentuh Jayamati, sekalipun matahari dengan pancaran sinar terbit lebih lama dari arah utara yang memberikan pertanda musim kemarau panjang. Berimbas pada pasokan air untuk ladang bumi, hal itu tidak akan pernah berlaku, dan semua atas campur tangan keluarga Sumaryanto. Namun di balik segala keberkahan bumi yang melimpah ruah, di atas tanah kampung Jayamati juga garis keadilan dan keseimbangan semesta menunjukkan kuasa. Manakala terdapat satu anak tanpa bapak yang tidak jelas telah dirundung kesengsaraan. Ketika seorang anak telah melewati hidup belasan tahun hanya hidup untuk mengurus sang ibu dalam keadaan aneh, dengan kedua kaki yang terpasung kayu serta kedua tangan terikat tali, mendiami rumah gubuk bertembokkan bilik dan beralaskan tanah. Sang ibu mengidap penyakit jiwa. Seluruh jiwanya tersesat sejak ditinggalkan mendiang suami yang ia dapati terkapar tanpa nyawa ketika matahari terbenam di belakang rumah. Itu adalah luka dan duka yang tidak pernah sembuh membekas hingga sanubari. Sang ibu tiba-tiba bertingkah seperti monyet dengan liar melukai warga sekitar serta dirinya sendiri hingga gerak dan geriknya harus berakhir pada sebuah pasung kayu. Dirawat oleh sang anak yang tumbuh dengan berjuta misteri. Waktu dan semesta yang berdampingan merasa itu perlahan menunjukkan kasih pada sang anak. Bersamaan dengan melimpah ruah hasil bumi di kampung Jayamati yang tidak terelakkan, beberapa perempuan muda mengalami hal yang serupa seperti sang ibu, berakhir pada kedua kakinya terpasung kayu. Hingga nisan yang tertancap pada tanah bersamaan dengan beberapa monyet kembali turun dari Bukit Jayamati. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di atas tanah dengan hasil bumi yang melimpah ruah itu? Haruskah setiap anugerah terikat bencana yang kemudian menyesatkan jiwa? Terlebih menimpa para warga perempuan muda yang kelak bakal cikal menghasilkan keturunan untuk meneruskan kesuburan tanah kampung Jayamati. Di atas tanah kampung Jayamati semua dipertaruhkan. Terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Dua hal itulah yang melekat pada kampung Jayamati. Para warga kampung hingga tetangga kampung menaruhkan hidupnya pada sebuah tanah yang teramat subur.
Tanah yang dihimpit oleh dua bukit kembar yang mempunyai nama Bukit Kejayaan dan Bukit Kematian adalah cerita legenda yang melekat turun-temurun tentang kasih dan cinta nenek moyang mereka yang mengakhiri cinta sampai mati dalam masa kejayaan. Sehingga tercetuslah dari cerita legenda itu menjadi nama kampung yang kini berdampingan dengan keberkahan alam. Walau harus berada paling pelosok, hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 atau setidaknya gerobak roda 4 karena jalan setapak tanah merah yang terhimpit hutan lebat sepanjang jalan. Seperti yang terjadi di musim panen panjang pertengahan tahun kali ini, para warga kampung akan mengadakan ritual syukur bumi sebagai tolak bala dan rasa syukur karena tidak ada lagi hama dan monyet yang turun dari Bukit Jaya Mati hingga mengganggu hasil panen mereka yang sudah terjadi lagi selama 10 tahun ke belakang. Terutama kebiasaan membagikan padi yang belum digiling menjadi beras itu akan sampai ke seluruh pintu rumah warga sebelum mereka menjual dengan harga sangat wajar pada keluarga Eko Sumaryanto yang sudah menjadi tradisi lama warga kampung lakukan. Begitu juga yang terjadi sore ini di ladang sawah yang luas sejauh mata memandang. Beberapa kuli-kuli panggul sudah berkumpul, mereka mengenakan kaos-kaos partai lusuh yang menutupi tubuh hingga kepala dengan banjir keringat. Para kuli sudah berjajar rapi di ujung pemantang sawah yang dekat dengan jalan. Beberapa celah jari tangan sudah menjepit tembakau linting. Mereka hisap sebagai asupan tenaga walau tenggorokannya sudah kering. Apa Bapak tidak ke ladang? Suara serak lelaki parubaya membuyarkan pandangan mata seorang lelaki berusia 30 tahun yang sedang melihat ke arah kertas penuh dengan coretan. Untuk panen kali ini tidak, Mbah. Bapak sedang ada urusan. Jadi mulai sekarang dan ke depan saya akan menggantikan Bapak. Para lelaki itu mengangguk kecuali lelaki berumur belasan tahun berdiri paling belakang dengan tatapan resah. Beberapa kali tangannya mengusap wajah agar air keringat berhenti. Pikirannya sedang berkecamuk dengan tatapan kosong. Baguslah Jarwo, setidaknya bapakmu Bah Ujang sudah lama juga kerja di rumah Bapak. Kamu tidak perlu kotor-kotoran dan capek seperti kita. Saat lelaki tua yang lainnya sudah tidak sabar menerima upah harian. Jarwo hanya mengangguk sambil merogoh saku celana untuk mengeluarkan uang yang harus segera ia berikan. Karena sore sudah semakin pekat menunjukkan warna kuning keemasan dan indah itu. Satu persatu nama para pekerja kuli itu segera Jarwo panggil dengan lantang, menyebutkan hasil panggul padi yang sudah mereka masukkan ke dalam gerobak kayu, yang nantinya akan segera ditarik mengenakan motor dikemudikan oleh Jarwo. Cukup. Lembaran uang segera Jarwo berikan, tidak pernah ada penolakan dan kekurangan, apalagi harga kuli panggul padi di kampung Jaya Mati adalah yang paling tinggi di antara kampung tetangga. Ayo cepat, yang sudah bisa pulang. Reza. Saya Kang. Maaf, saya hanya sedikit hasil panggul pada hari ini Kang. Tatapan Jarwo ke arah kertas cukup heran karena untuk anak 15 tahun Reza sudah mampu memanggul karung padi cukup berat dengan tubuh yang seharusnya belum siap bekerja berat di ladang sawah. Ini bukan yang pertama kamu kuli panggul, Sa. Beberapa orang yang hendak pulang sontak berbalik badan. Mereka ingin memastikan bahwa anak yang hampir seumuran dengan anak mereka di rumah itu mendapatkan bayaran yang layak, bahkan lebih. Karena melihat kegigihannya, terlebih mereka mengetahui nasib malang anak itu. Bayar saja Jarwo, kalau bisa kasih lebih, di anak lelaki satu-satunya Siti. Iya benar, paling uangnya akan dibelikan obat luka ke pasar Mekar Bumi atau tidak beli lauk. Tahukah kamu keadaan Siti? Bahkan ia sudah lama tidak dapat berbicara sejak keadaannya seperti itu 10 tahun ke belakang. Kalau si Harun bapaknya masih hidup, anak itu tidak perlu seperti kita. Semua para kuli panggul saling menatap karena mereka semua hampir mengetahui keadaan Siti saat ini. Memang Harun benar bapaknya? Seketika suasana menjadi hening. Mereka tidak ingin ucapannya barusan terdengar jelas oleh Reza. Walau kenyataannya kedua telinga anak belasan tahun itu berfungsi dengan baik, namun perkataan tentang mendiang bapaknya itu sudah sering ia dengar.
Biasanya juga Bapak selalu kasih lebih ke Reza. Saut pekerja kuli lain membuyarkan suasana. Beberapa kali sautan kuli panggul itu membuat Jarwo mengangguk. Apalagi ketika mengetahui nama Siti, sebuah nama yang tidak asing di telinga Jarwo, terutama untuk seluruh warga kampung Jayamati. Mau bayaran lebih tidak sah? Bisik Jarwo setelah memberikan selembaran uang yang sudah ia tambah sebagai upah. Dengan tangan yang baru saja memasukkan selembaran uang ke dalam saku celana, kepala Reza menggeleng perlahan memberikan pertanda sebuah penolakan. Tidak Kang, terima kasih. Kenapa? Ini lumayan untuk tambah-tambah biaya beli lauk atau obat luka kaki ibu kamu. Jarwo sedikit memaksa karena rasa iba dalam hatinya sedang bekerja. Aku harus segera pulang, Kang. Pasti ibu sudah kelaparan dan belum tentu ada tetangga yang kasih ibu makan dan minum. Hanya tersisa minum dalam wadah batok saja. Reza cemas dan memelas seperti ingin memberitahu keadaan ibunya di rumah. Jarwo langsung memahami ucapan Reza, bahkan ia sudah mengetahui keadaan Siti ibunya yang pernah diceritakan bahwa Ujang di rumah Pak Eko sebagai majikannya saat ini. Jika kamu mau, malam ini ada muatan beras dari gudang sebelah rumah Pak Eko ke dalam gerobak yang akan dibawa ke perbatasan kampung untuk dimuat ke dalam mobil bak menuju pasar Mekar Bumi saat dini hari nanti. Itu sekarang saya yang urus. Bukan Mbah Ujang atau Pak Eko, bayarannya lumayan. Beberapa pekerja kuli mulai membubarkan diri karena gelap malam dari arah barat sudah mulai hadir. Datang saja ya. Tepukan tangan Jarwo pada pundak Reza tidak membuatnya terlena akan tawaran pekerjaan tambahan malam hari itu. Begitu Jarwo berbalik badan, Reza langsung bergegas lari ke arah rumahnya berada. Tunggu Reza, Bu. Ibu pasti kehausan dan kelaparan, bisik hati Reza sambil mengambil langkah 1000 tidak memperdulikan tawaran Jarwo. Reza melewati sebuah kebun luas yang disulap menjadi lapangan bola, sebuah lapangan yang baru saja ramai-ramai ditinggalkan oleh anak-anak belasan tahun. Yang seharusnya dunia bermain adalah miliknya juga, kini terhempas oleh kenyataan dan keadaan. Malam yang baru saja tiba dengan udara dingin menyelimuti kampung Jayamati, seluruh pintu warga akan tertutup rapat. Anak-anak tidak ada yang akan menginjakan kakinya keluar rumah, terutama jika panen di ladang padi bapak sebutan untuk Pak Eko yang sedang berlangsung. Mereka lebih memilih menyalakan tungku dengan api yang berkobar untuk memasak makanan yang sisanya akan sengaja mereka buang keluar agar menyentuh tanah sebagai kebiasaan terhindar dari mara bahaya dari gangguan monyet Bukit Jayamati. Sebuah bahaya yang mereka takuti walau tidak pernah terjadi. Desiran angin kencang dan udara dingin itu juga tidak ketinggalan menerpa salah satu rumah gubuk yang berada di paling depan kampung, berbatasan dengan hutan lebat yang memiliki jalan menuju Bukit Kembar Jayamati. Beberapa kali bilik tua penuh dengan lubang itu ikut menahan angin dengan susah payah. Rumah yang seharusnya beberapa tahun rubuh akibat tidak layak pakai itu ditempati Reza dan Ibu Siti di dalamnya, yang tidak mempunyai pilihan kemana lagi mereka berdua jika rumah gubuk itu roboh. Suara langkah kaki Reza yang bergerak cepat menyiapkan makanan untuk ibunya terdengar menggesek ke arah lantai tanah sambil terus memastikan beberapa tiang penyangga rumah gubuk itu masih kokoh. Tunggu sebentar lagi ya, Bu. Reza gemetar karena cacing dalam tubuhnya sudah berbisik sejak terakhir kali makan di ladang sawah. Hanya sepasang mata yang hampir tertutup rambut berantakan itu terus memperhatikan Reza. Beberapa kali mulutnya terbuka mengeluarkan lendir mengenakan baju daster lusuh motif bunga yang sudah hampir seharian ia kenakan. Maaf Reza telat, Ibu setidaknya harus minum dan makan. Tunggu ya, sebentar lagi makanannya siap. Masih Reza masak. Reza seketika duduk di sebelah Ibu Siti dengan membawa satu wadah berisikan air hangat dan handuk. Kepala Ibu Siti hanya menggeleng bak memberikan pertanda penolakan. Tidak apa-apa, Bu, biar tidak terlalu memar ya. Tangan Reza dengan gemetar membasuh ke arah kaki yang terpasung kayu. Baginya hal ini adalah kebiasaan yang harus ia lakukan, memastikan dua kaki Ibu Siti masih bisa bergerak normal. Walau gerakannya harus tertahan kayu jati tua yang sudah hampir 7 tahun lamanya menjadi pasung kaki.
Mungkin malam ini Mbah Yanto akan datang, Bu, kasih ibu ramuan obat. Tiba-tiba tangan Bu Siti yang terikat tali bergerak perlahan. Tiang kayu penyangga itu juga ikut bergerak. Bu Siti hanya menggelengkan kepala, mulutnya bergerak bak mengucapkan sesuatu, namun sama sekali tidak Reza pahami. Tenang Bu, nanti kayu itu bisa rubuh dan rumah ini ikut rubuh juga ya. Reza berusaha terus menenangkan sambil dengan cepat membasuh kedua kaki ibunya. Ini obat terakhir Bu yang bisa aku oleskan ke kulit kaki. Sabar ya, uang hasil kulit panggul hanya cukup untuk beli lauk 3 hari ke depan saja. Reza mengucurkan cairan obat itu pada kedua mata kaki yang akan sepanjang waktu bergesekan dengan kayu pasung. Keadaan yang menerpa Reza sejak lama mengurus Ibu Siti membuat air mata dan hatinya menjadi mati rasa. Bahkan ia lupa terakhir kali menangis untuk meratapi nasib hidup seperti ini. Dan keadaan pula yang membuatnya tumbuh dewasa di waktu yang terlalu cepat. Biar bersih dan tidak ada binatang, Reza bersihkan dulu tanahnya ya. Kebiasaannya berbicara sendiri tanpa ada jawaban dari Ibu Siti adalah pengisi kesunyiannya setiap waktu untuk Reza. Kini sapu lidi yang bergerak perlahan mengenai lantai terus diperhatikan oleh kedua bola Ibu Siti. Yang selanjutnya sebuah sisir akan merapikan rambut berantakan yang bagi siapa saja baru pertama kali melihat Ibu Siti akan langsung ketakutan. Apalagi rumah gubuk itu hanya diterangi oleh lampu temaram yang sengaja menempel di dinding bilik. Beberapa kali Reza memperhatikan ke arah pasung kayu yang terus bergerak perlahan. Tidak seperti biasanya, malam ini keadaan Ibu Siti tidak tenang. Kecemasan Reza bukan hanya pada keadaan ibunya, melainkan rumah gubuknya juga. Jika ibunya terus bergerak menjadi liar, bukan tidak mungkin tali yang mengikat kedua tangan Ibu Siti bisa membuat rumahnya roboh. Tidak mungkin hanya karena lapar saja, Bu. Reza cemas. 2 buah tempe goreng beserta nasi hangat sudah berada di dalam piring yang Reza bawa mendekat ke arah Ibu Siti dengan cepat. Tiba-tiba 2 buah lampu temaram yang berada di dekat tubuh Ibu Siti padam secara bersamaan. Tanpa tersentuh angin, ruang tengah beralaskan tanah itu seketika gelap. Terkecuali di dalam kamar Reza dan kobaran api di tungku dapur yang menyala sebagai sumber pencahayaan. Aneh. Mulut Ibu Siti seketika terbuka lebar, namun tidak seperti orang kelaparan, melainkan seperti ingin berteriak kencang walau tanpa suara. Dan diikuti gerakan kakinya yang semakin liar menyentuh pasung kayu. Tenang Bu, tenang, ini Reza. Kepala Ibu Siti terus menggeleng hingga rambut panjang yang baru saja ia rapikan itu kembali terurai berantakan. Ibu Siti bak memberikan pertanda yang tidak Reza pahami sama sekali. Tenang Bu. Reza langsung menahan tangan tua Ibu Siti agar tidak bergerak sambil ia merasakan bulu pundaknya ikut berdiri. Mata Ibu Siti melotot sekuat tenaga tanpa disadari oleh Reza. Dari cahaya lampu temaram redup dari arah kamar dan kobaran api di dapur itu menunjukkan bukan hanya bayangan tubuh Reza dan Ibu Siti saja yang berada di ruang tengah rumah gubuk, melainkan satu tangan besar penuh bulu sedang mendekat ke arah pasung kayu. Reza langsung melepaskan tangan Ibu Siti antara senang, kaget, cemas, dan tidak percaya Ibu Siti dapat berteriak kencang. Bu. Tanpa Reza sadari, dari samping tubuhnya bayangan hitam menyerupai tangan besar itu semakin mendekat, bergerak perlahan di atas lantai tanah. Reza, apa yang terjadi? Kepala Reza menggeleng perlahan. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan seorang lelaki tua dengan rambut penuh dengan uban, berjalan tergesa-gesa membawa satu wadah batok kelapa berisikan ramuan. Seseorang yang selalu ia nantikan kedatangannya ke rumah gubuk untuk memastikan keadaan Ibu Siti itu adalah Mbah Yanto. Minggir. Aneh Mbah, tiba-tiba saja ibu dapat berteriak. Reza masih tidak percaya walau kini kedua bola mata ibunya seketika terlelap. Mbah Yanto langsung membuka paksa mulut Ibu Siti. Seluruh cairan dalam wadah batok berwarna hijau itu segera Ibu Siti minum seperti orang yang sangat kehausan. Padahal belum lama Reza sudah memberikan minum yang cukup banyak. Obati mata kaki Ibu Musa. Reza langsung mengambil botol obat, namun saat akan diteteskan di dekat mata kaki Ibu Siti tidak ada satu tetes pun yang keluar. Habis Mbah.
Reza pasrah, kepala Mbah Yanto hanya menggeleng perlahan keterbatasan letak kampung Jayamati yang jauh menuju pasar Mekar Bumi, serta gelap malam yang semakin pekat itu semakin mempersulit keadaan. Tidak mungkin juga malam ini kamu ke pasar, sudah pasti toko obat tutup. Mbah Yanto memastikan kedua gembok masih dalam posisi terkunci di pasung kayu dan tali masih mengikat kedua tangan Ibu Siti. Lagi pula uangnya tidak cukup, Mbah. Reza mengambil korek api untuk menyalakan kembali dua lampu temaram yang barusan tiba-tiba padam. Mbah Yanto hanya berjalan ke arah kursi yang terbuat dari bambu, mengeluarkan lintingan tembakau dari dalam plastik. 1 minggu lagi panen besar akan terjadi di kampung ini. Pandangan Mbah Yanto terus memperhatikan ke arah tubuh Ibu Siti. Iya, Mbah, Reza juga tahu. Semoga saja di acara syukur bumi Ibu tidak seperti tahun lalu hampir lepas dan berontak keluar rumah. Reza akhirnya memakan makanan dalam wadah yang seharusnya masuk ke dalam perut Ibu Siti. Mbah Yanto hanya menghisap rokoknya dengan sangat dalam, lalu mengeluarkan asap dengan perlahan. Sudah, jangan dipikirkan yang itu, yang penting besok beli obat saja. Lihat kakinya makin tergores kayu. Baru saja seluruh makanan masuk ke dalam tubuh Reza dan mengenakan bantuan air minum, tenggorokannya merasa lega. Tiba-tiba ia ingat tawaran Kang Jarwo sore tadi di ladang sawah. Bisa, Mbah, malam ini Reza ada kerjaan. Mumpung Ibu udah tidur lelap, Reza harus ambil kerjaan itu. Bagus ya, sudah. Mbah juga harus pergi, masih ada urusan. Mbah Yanto langsung berdiri setelah mematikan rokok dengan cara diinjak. Ini Ibu bakalan sembuh kan, Mbah? Mbah Yanto hanya mengangguk kemudian menundukkan kepala sambil mengikuti langkah Reza keluar dari rumah gubuk. Pekerjaan apa memangnya semalam begini? Mbah Yanto menuntaskan penasaran dalam dirinya. Baru saja bayangan tubuh Reza dan Mbah Yanto beberapa langkah keluar dari rumah gubuk yang terkena cahaya obor, dan Reza akan menjelaskan tawaran dari Kang Jarwo. Tiba-tiba langkah Mbah Yanto terhenti. Wadah batok kelapa masih di dalam rumah, saya ketinggalan. Mbah harus ambil dulu. Ya sudah, Mbah, ambil saja, nanti kunci gembok taruh di dekat obor saja. Reza harus cepat-cepat ke gudang Bapak. Kang Jarwo pasti sudah menunggu, sayang tawaran kerjanya. Takut sudah dimulai, Mbah. Reza langsung berjalan cepat. Mbah Yanto sontak terdiam mendengar penjelasan Reza barusan. Apalagi tidak lain bapak yang dimaksud Reza, yaitu Pak Eko. Sementara langkah kaki Mbah Yanto untuk kembali masuk ke dalam rumah gubuk itu terasa berat. Tiba-tiba obor yang menancap di depan rumah gubuk itu padam. Api yang sedari tadi terkena hembusan angin itu tidak lagi menampakkan cahaya, membuat mata Mbah Yanto terperangah. Beberapa detik kemudian obor yang menyisapkan asap itu tiba-tiba menyalakan api dengan sendirinya. Gembok pengunci pintu jatuh begitu saja dalam keadaan masih terkunci, namun tidak ada satupun kerusakan dari gagang pintu. Apa ini sudah waktunya, Siti? Mbah Yanto gemetar dengan keringat yang perlahan hadir membasahi kulit dahi yang sudah keriput. Pintu rumah gubuk yang di dalamnya terdapat Ibu Siti yang sedang terlelap itu tiba-tiba terbuka dengan perlahan. Walau tanpa ada angin yang menerpa, seolah mengetahui bahwa Mbah Yanto akan kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil wadah batok kelapa. Langkah 1000 yang sedang Reza lakukan sampai di ujung kampung Jayamati. Kedua kaki tanpa mengenakan sandal itu pun sudah tidak memperdulikan lelah dan sakit menginjak ranting-ranting. Bisa terhitung jari berapa kali Reza menginjakkan kaki ke halaman rumah Pak Eko yang sangat luas. Dengan rumah paling megah dan luas satu-satunya di kampung Jayamati. Makin megah aja rumah Bapak. Reza berhenti memandangi lampu-lampu indah yang menyala di halaman rumah. Baru saja Reza akan melangkah ke arah gudang yang terletak di samping rumah besar itu. Ia melihat dari satu jendela yang gelap tiba-tiba berubah menjadi terang. Dengan jendela yang terbuka perlahan. Siapa itu? Seorang perempuan duduk di salah satu kursi. Perempuan yang usianya hampir sama dengan Reza, mungkin terpaut beberapa bulan saja.
Tidak lama datanglah perempuan seumuran Ibu Siti berdiri di belakang. Sebuah sisir langsung mendarat di antara rambut panjang nan indah dengan berwarna samar-samar coklat. Cantik. Reza terperangah karena baru pertama kali selama hidupnya melihat kecantikan perempuan teramat sempurna walau dengan jarak yang jauh. Ya, Kang, saya jadi ikut kerja malam ini. ya sudah, ayo. Yang lain sudah mulai dari tadi. Lagian kamu lihat apa di sini? Kang Jarwo tiba-tiba menarik tangan Reza cukup keras. Reza langsung melangkah mengikuti Jarwo. Namun ia berusaha membalikkan badan untuk menuntaskan pemandangan indah pada perempuan barusan yang ia lihat. Sisir itu terus mengayuh di antara celah rambut perempuan dengan wajah yang menatap ke arah cermin. Namun tiba-tiba gerakan lembut dan perlahan itu berubah menjadi jambakan keras hingga membuat leher perempuan itu tertarik ke belakang. Sebuah pisau tajam tiba-tiba melingkar di leher perempuan itu dengan cepat hingga kepalanya menyampai di penyangga kursi dengan pancaran darah merah yang seketika mengalir. Kang, itu... Jarwo seketika berbalik badan. Cengkraman pada tangan Reza ia lepaskan. Ada apa, Sa? Tangan Reza dengan gemetar menunjuk ke rumah Pak Eko, tepatnya ke salah satu kamar. Itu, Kang. Apa itu? Kamar saja tidak ada apa-apa. Kedua mata Reza mengedip cepat. Dua tangannya mengucek beberapa kali. Rumah Bapak kosong malam ini, hanya ada Bapak dan Ibuku saja. Mbah Ujang dan Mak Lis tidak ada siapa-siapa. Bapak sedang ada keperluan, termasuk Adita anaknya dan istrinya Budiana juga ikut, Sa. Sudah cepat, mau kerja tidak? Reza hanya memandang ke arah kamar barusan, namun ia seperti mendapati sesuatu dari penglihatannya kali ini. Beberapa detik kemudian tiba-tiba ia langsung berlari ke arah gudang di mana beberapa pekerja sedang mengangkat karung padi yang dimasukkan ke arah gerobak. Kepala Jarwo hanya mengangguk, sudah mengambil kesimpulan pada tingkah aneh Reza malam ini. Kemudian berjalan tergesa-gesa ke arah gudang. Dengan sisa tenaga hari ini, Reza terus memanggul karung padi yang ia naikkan ke arah gerobak yang sudah beberapa kali bolak-balik ke arah mobil bak yang berdiam di ujung kampung yang cukup jauh dari gudang. Tulang-tulang dalam tubuhnya terasa remuk, namun ia harus memastikan bahwa esok hari obat untuk kulit Ibu Siti dapat ia beli. Berapa, Sa? Tanya Jarwo yang kembali mendapati kedua mata Reza selalu terarah ke rumah Pak Eko. Sa, sudah dapat berapa karung? 10, Kang. Beberapa kuli panggul lain yang sudah berusia tua itu terus memanggul untuk gerobak terakhir dan kemudian mereka akan mendapatkan bayaran langsung malam ini juga. Saranku, Za, tidak baik mengikuti rasa penasaran dalam diri kita, apalagi berurusan dengan orang lain. Reza langsung berbalik badan, tidak memahami apa yang dikatakan oleh Jarwo. Aku tidak paham maksudnya, Kang. Nanti juga kamu paham. Ini bayaran kerja kamu malam ini, Za. Pulanglah, yang lain juga akan pulang. Jarwo berdiri kemudian mengacak-acak rambut Reza. Reza segera bangkit setelah menghitung lembaran uang yang ternyata Jarwo memberikan 2 kali lipat dari upah tadi sore. Kang, apa ini tidak salah? Buat beli obat ibu kamu, bukan? Seketika Reza kebingungan, padahal ia belum mengatakan pada Jarwo uangnya itu akan dibelikan obat. Suara roda gerobak yang ditarik dan didorong oleh 4 orang itu berjalan sangat cepat. Mereka tidak peduli lagi bebatuan yang berada di atas tanah merah. Dengan wajah pucat dan penuh keringat, mereka semua semakin cepat membawa laju gerobak yang sebelumnya digunakan membawa padi menuju bak mobil di ujung kampung. Kang! Teriak seseorang yang sudah melihat Jarwo. Itu ada si Reza belum pergi, cepat! Reza dan Jarwo menatap heran ke arah mereka berempat. Za, ibumu Siti? Ibu? Rumahmu sudah dikerubungi warga. Ibumu tidak ada di rumah. Warga kampung ketakutan. Tanpa menjawab ucapan mereka berempat, Reza langsung berlari dengan sejuta kecemasan yang membuat jantungnya berkali lipat berdetak. Termasuk Mbah Ujang yang baru saja keluar dari pintu dapur dan langsung melambaikan tangan ke arah Jarwo.
Rumah gubuk dengan pintu terbuka itu tidak ada lagi obor yang menyala, kecuali beberapa warga yang berkumpul di luar dengan membawa senter baterai besar dan obor sebagai penerangan. Mereka beberapa kali hanya berani mengintip ke dalam. Jangan masuk, takutnya Siti lepas. Bisa mati kita diterkam dia. Dari kejauhan, anak dengan banjir keringat sudah semakin dekat dengan rumahnya. Nah itu si Reza. Warga mulai tenang ketika Reza dengan tergesa-gesa melewati mereka. Hati-hati Za, terakhir kali kita mendengar teriakan saja hingga berbondong-bondong ke sini. Ucap warga dengan sarung menggantung di leher pertanda sedang meronda malam ini. Dengan perlahan Reza melewati pintu yang sudah terbuka lebar. Ia hanya mendapati 2 tali sudah tidak lagi mengikat tangan Ibu Siti. Begitu juga gembok yang seharusnya terpasang di pasung kayu sudah terlepas. Bu! Reza gemetar dengan terkena sinar lampu temara. Baru kali ini Reza mendapati ibunya tidak lagi berada di atas lantai tanah. Namun ia ingat terakhir kali yang masuk ke dalam rumah adalah Mbah Yanto. Wadah batok kelapanya hancur. Reza mendapati di atas lantai tanah itu beberapa langkah kaki Mbah Yanto. Ada tidak Za? Teriak warga dari luar sangat kencang. Terus saja Reza memperhatikan ke atas tanah lantai. Ia tidak mendapati bekas langkah kaki Ibu Siti. Besar. Reza mendapati seperti bukan jejak kaki melainkan tangan, namun bukan selayaknya tangan manusia di dekat pasung kayu. Za? Kepala Reza langsung melihat ke arah kamar, ke arah suara Ibu Siti. Ibu. Ucapan Reza membuat beberapa orang yang menunggunya di depan pintu merasa tenang. Tidak akan berontak kalau sama anaknya. Terakhir kali juga Reza yang memasung kaki Siti. Jadi aman. Bu, tenang ya ini Reza. Reza terus mendekat ke arah kamar. Reza melihat dari bayangan lampu temaram kuning. Ibu Siti sedang duduk di atas ranjang kasur. Tangannya memainkan rambut panjang berantakannya dengan perlahan. Yuk Bu, balik lagi ke sana. Reza baru saja melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Reza hanya terperangah. Di atas kasur yang ia dapati hanya kepala Ibu Siti dengan rambut yang berantakan. Kedua matanya melotot ke arah Reza sambil bibirnya tersenyum. Bu. Reza hanya mendapati sobekan baju daster motif bunga yang sebelumnya digunakan Ibu Siti, membuat salah seorang warga dengan mengeluarkan golok tajam berlari ke arah Reza. Namun ia tidak melihat apapun kecuali bantal dan kasur bapuk di kamar itu. Tiba-tiba lampu temara mati. Bersama pasung kayu bergerak sedikit dari tempat asalnya. Mata Reza seketika terlelap, kemudian tubuhnya terkapar di atas tanah. Mbah Yanto! Kenapa Mbah? Di rumahnya terdengar teriakan kencang, kemudian hanya ditemukan darah berceceran di lantai kayu rumahnya. Mbah sudah tidak ada di rumah. Kasih tahu Bapak cepat. Atau Jarwo, tadi saya melihat beberapa pekerja membawa Padi di gerobak. Warga langsung berpisah. Beberapa orang membantu warga yang membawa Reza dari kamar dan yang lainnya bergegas menuju rumah Mbah Yanto. Sudah hampir 2 malam Reza tidak sadarkan diri. Matanya hanya terlelap di atas kursi bambu tidak jauh dari pasung kayu yang kini tanpa kaki ibunya. Dengan tubuh yang terus terasa dingin, para warga kampung Jayamati kini diselimuti ketakutan karena kabar hilangnya Ibu Siti dan Mbah Yanto yang belum ditemukan itu berubah menjadi teror. Hanya Jarwo yang berani memastikan keadaan Reza di rumahnya. Kemudian jika malam berganti, ia menyuruh beberapa orang untuk sekedar melihat keadaan rumah. Termasuk Jarwo juga yang mulai semakin sibuk mencari keberadaan Mbah Yanto dan Siti, serta mengingatkan bahwa kabar buruk ini tidak menyebar ke kampung tetangga. Karena seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, Pak Eko dan keluarganya akan tiba di kampung Jayamati ketika 4 hari lagi saat acara syukur bumi berlangsung. Dan Jarwo tidak ingin Pak Eko mengetahui kabar itu bukan dari warga kampung Jayamati. Giliranku yang sekarang lihat Reza. Tidak usah, biar apa saja. Mbah Ujang keluar dari dapur menghampiri Jarwo.
Bah, jaga saja rumah ini, ibumu sudah lelap tertidur. Beberapa hari lagi panen, 3 hari lagi bapak kamu pulang. Semua acara syukur bumi tetap harus berlangsung. Jarwo sudah tidak dapat mengelak perintah lelaki tua dengan ubahnya menutupi kulit kepala itu. Ia hanya dapat patuh atas perintahnya. Pandangan mata Mbah Ujang terus saja melihat ke arah 2 bukit kembar Jayamati sambil berjalan menggunakan senter baterai di tangannya itu untuk menuju rumah di mana Reza masih terbaring. Mbah Ujang tidak pernah mendapati warga kampung yang keluar rumah kecuali suara tonggeret dan burung koreak yang terus menemani langkahnya yang pelan. Ketakutan sudah menyebar. Mbah Ujang sudah membakar rokok kreteknya ketika sudah dekat dengan rumah gubuk. Di dalam rumah gubuk, seseorang yang tidak mempunyai tugas melihat keadaan Reza baru saja sampai. Ia baru saja melihat keadaan luar dan cukup kaget ketika melihat kakek tua penuh dengan uban itu berjalan perlahan ke arah rumah. Dengan beberapa kali membenarkan rambut belah tengahnya serta baru saja mematikan rokok mengenakan kaki. Dengan cepat ia memasukkan kertas ke dalam saku celana Reza. Berada dalam satu saku dengan lembaran uang yang ia dapat 2 hari lalu. Cepat sadar, Za. Kita harus berjumpa. Bisik lelaki kurus yang bukan warga kampung Jayamati. Bersamaan suara pintu yang hampir rubuh itu terbuka, Mbah Ujang langsung mengarahkan cahaya dari senter baterai itu ke tubuh Reza yang masih terbaring. Ada orang yang sudah datang duluan ternyata. Mbah Ujang melihat ke arah lantai tanah tersisa puntung rokok yang masih sedikit menyala dengan bara merahnya. Dari balik pintu, lelaki kurus itu sedang mengatur nafasnya dengan tenang. Tangannya bergerak ke arah jaket levis lusuh. Begitulah hidup Reza. Baru saja Mbah Ujang melangkah ke arah tubuh Reza, tiba-tiba bayangan seseorang sudah mendekat dari arah belakang tubuhnya. Dengan tangannya sudah menggenggam kepala pisau tajam. Desir angin malam tidak lagi membawa semerbak harum bunga dari samping halaman rumah gubuk Ibu Siti yang dipenuhi bunga-bunga liar yang tumbuh. Sejak 10 tahun ke belakang hingga 2 malam lalu Ibu Siti dinyatakan hilang. Beberapa warga kampung tidak mempunyai keberanian untuk melewati rumah gubuk itu. Warga kampung yang diselimuti ketakutan tidak ingin menerima nasib buruk jika harus berjumpa dengan Ibu Siti. Ketakutan 10 tahun lalu ketika awal mula Ibu Siti dinyatakan sakit jiwa adalah cerita yang terus menyebar. Ketika hampir membuat beberapa warga berakhir pada kematian karena ulah Ibu Siti. Beberapa warga juga tidak jarang mencium bau busuk aneh bercampur darah segar jika mendekati pergantian waktu sore menuju malam, bersumber dari rumah gubuk. Dan mereka hanya berharap kepulangan keluarga Eko Sumaryanto sebelum acara perayaan syukur bumi dapat segera menemukan Ibu Siti dalam keadaan hidup atau mati, tanpa memperdulikan sang buah hati Ibu Siti yaitu Reza yang belum juga sadarkan diri. Begitu juga yang terjadi malam ini, ketika beberapa menit lagi hari akan berganti. Dari celah lubang bilik rumah gubuk Ibu Siti terlihat ujung mata Mbah Ujang mendapati sebuah bayangan yang ia dapati dari pancaran senter baterai di tangannya. Pisau. Mbah Ujang mulai cemas. Mbah Ujang menahan tubuhnya agar tidak berbalik badan karena tidak ingin hal semakin buruk menimpa dirinya yang sudah dimakan usia itu. Lelaki kurus yang sudah mengatur nafasnya sejak tadi melangkahkan kaki tanpa mengeluarkan suara gesekan pada lantai. Urat-urat dari tangan kurusnya itu semakin terlihat ketika bayangan hitam ujung pisau sudah tepat mengarah pada bagian punggung Mbah Ujang. Wah! Teriak seseorang yang sudah dekat dengan pintu rumah gubuk yang setengahnya tertutup. Lelaki kurus itu segera melangkah mundur ke tempat sebelumnya ia bersembunyi. Pintu yang hampir rubuh itu seketika terbuka dengan perlahan. Jarwo! Mbah Ujang langsung berbalik badan. Jarwo melihat heran ke arah Mbah Ujang. Dengan cahaya kuning dari senter baterai masih mengarah ke tubuh Reza yang terbaring. Dengan cepat Mbah Ujang mengambil golok yang terikat di samping pinggang Jarwo. Ada apa, Bah? Minggir.
Tubuh tua Mbah Ujang langsung bergerak perlahan ke arah balik pintu dengan nafas yang tidak tenang. Ujung golok sudah sengaja ia arahkan pada bayangan yang sebelumnya ia lihat dari ujung matanya. Golok dengan tajam mengkilat itu segera melayang, namun hanya terkena pada kayu pintu hingga tercetak sebuah sayatan tanpa mengenai siapapun. Seharusnya orang itu ada di balik pintu. Mbah Ujang mendapati jendela dekat pintu itu sedikit terbuka dengan pengunci yang terbuat dari bambu sudah tidak ada pada tempatnya. Namun sama sekali ia tidak mendapati bayangan yang seharusnya adalah tubuh manusia. Wah! Dari suara keras hantaman golok yang mengenai kayu pintu membuat mata Reza perlahan terbuka. Ia mendapati Jarwo yang baru saja menerima golok dari Mbah Ujang. Itu Reza sudah sadar. Tapi Mbah, apa yang terjadi barusan? Urus Reza sama kamu. Mbah Ujang tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi barusan pada anak semata wayangnya itu. Mbah Ujang memaksakan tubuh tuanya itu bergerak cepat dengan diselimuti penasaran pada bayangan yang barusan segera meninggalkan rumah gubuk karena harus kembali ke rumah Pak Eko. Ibu Kang. Reza berusaha memaksakan tubuhnya duduk dibarengi suara tulang-tulang yang berbunyi setelah 2 malam ia tidak sadarkan diri. Namun Reza masih ingat terakhir kali sesuatu buruk yang menimpa ibunya. Jarwo hanya menggelengkan kepala ke arah Reza. Ia tidak tahu dari mana harus menjawab ucapan Reza. Apalagi ia kini melihat dari atas lantai tanah tepat di belakang pintu terdapat jejak kaki manusia. Membuatnya memahami apa yang barusan Mbah Ujang lakukan. Tunggu, Za. Nanti ada orang yang antarkan makanan. Kamu istirahat saja dulu. Jarwo langsung berjalan keluar rumah gubuk sambil menutup pintu dan melihat ke arah jendela. Reza hanya kebingungan melihat tingkah Jarwo dan Mbah Ujang sebelumnya sambil tangannya menekan perut karena ia mulai kelaparan. Di luar rumah Jarwo masih melihat bekas jejak kaki tepat di bawah jendela. Pasti yang datang bukan warga kampung sini. Jarwo kemudian melangkah cepat untuk bertanya pada Mbah Ujang. Tatapan kosong Reza terus melihat ke arah pasung kayu yang kini tanpa terdapat 2 kaki Ibu Siti. Begitu juga pada 2 tali yang sudah tidak mengikat tangan sang ibu yang kini entah di mana keberadaannya. Dengan tubuh lemas dan ketakutan yang menyelimuti dirinya, di bawah cahaya lampu temaram Reza melangkahkan kaki ke arah kamarnya. 2 hal yang aku ingat. Kepala perempuan cantik di rumah bapak, lalu kepala ibu di sana. Kejadiannya hampir sama, kepala terpisah dari tubuh. Ucap Reza perlahan sambil tangannya memegang bilik untuk menahan tubuh lemasnya. Namun apa yang ia cari sebuah sobekan baju daster motif bunga yang terakhir kali ia lihat di samping kasur. Sudah tidak ada baju yang terakhir kali Ibu Siti kenakan. Bu, kemana ibu pergi? Reza pasrah dengan tubuh yang semakin lemah. Tangan Reza langsung menggapai lampu temaram yang menyala semakin redup karena minyak yang tinggal tersisa sedikit. Ia bawa lampu itu untuk menuju dapur. Makanan. Sebuah makanan dalam piring sudah berada di dekat tungku, tempat di mana Reza sering menyimpan gelas dan piringnya tidak terlalu banyak. Tanpa memperdulikan siapa yang telah menyimpan makanan berupa 2 ekor ikan goreng dan nasi yang masih layak untuk dimakan itu, dengan cepat Reza melahapnya untuk membuat cacing dalam perutnya tidak lagi berisik. Kepalanya seketika terangkat sedikit, mulutnya mengunyah seketika terdiam terkena pancaran sinar dari api dalam lampu temaram. Karena tiba-tiba ada yang memanggilnya. Saya disuruh Jarwo antar makanan. Ini saya simpan di depan pintu. Kang Jarwo bilang besok akan bantu cari ibu kamu, Zah. Hanya itu saja pesannya. Seseorang yang diperintah Jarwo dengan cepat meninggalkan rumah gubuk karena tercium bau busuk dan amis darah yang menyengat, serta ketakutan buruk jika ia berjumpa dengan Ibu Siti malam ini. Reza tidak memperdulikan ucapan lelaki barusan. Ia terus melahap dengan cepat 2 ekor ikan goreng itu. Aku yakin ibu masih hidup, bisiknya dalam hati walau ia kebingungan harus mencarinya dari mana. Bau tubuh yang semakin menyengat serta baju dan celana yang belum pernah diganti sejak 2 malam lalu membuat Reza bergegas menuju kamar.
Besok aku cari ibu. Reza melepaskan baju dan celana, namun saat ia melepas celana lusuh dan menggantinya, seketika ia ingat 2 malam lalu ia pernah mendapatkan upah dari Jarwo untuk membelikan Ibu Siti obat. Sambil merogoh kocek saku celana, tanpa terasa air matanya berlinang. Kertas. Reza kebingungan ketika mendapati sebuah sobekan kertas di antara beberapa lembar uangnya. Temui saya di Pasar Mekar Bumi. Reza hanya menatap coretan tangan itu. Ia semakin kebingungan karena tidak mendapati siapa yang harus ia temui. Untuk apa dan siapa pengirim kertas ini hingga ada dalam saku celana? Ia kebingungan. Terdengar suara langkah kaki di tengah rumah yang mengenai tanah, membuat Reza langsung memasukkan kembali kertas bersama beberapa lembar uang ke dalam saku celana. Ini ibu pulang, tolong kunci lagi pasung kayunya sama ikat tangan ibu. Suara lemah penuh kesakitan Reza dengar dengan jelas, suaranya yang tidak asing lagi di telinganya. 2 kali suara kayu pasung terangkat dan jatuh cukup keras membuat Reza melangkahkan kaki ke ruang tengah. Ibu! Hanya kayu pasung yang Reza lihat tanpa adanya Ibu Siti dengan pintu yang masih tertutup rapat, membuat Reza dengan cepat membuka pintu. Saat pintu terbuka, Reza langsung menutup kedua hidungnya mengenakan baju yang baru saja ia ganti. Karena tidak kuasa menahan bau bangkai dan amis darah, saat mencari asal bau itu, Reza mendapati wadah rotan berisikan daging busuk penuh darah. Dan nasi yang sudah digerumuti belatung terkena sorotan cahaya obor semakin memperjelas hal menjijikan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Kang Jarwo menyuruh orang barusan mengirimkan makanan seperti ini. Bisik hati Reza dengan perlahan membawa wadah rotan itu ke salah satu lubang yang biasa ia kenakan membuang sampah. Dengan rasa mual dan disusul seluruh perutnya ingin muntah, dengan cepat Reza meninggalkan lubang sampah itu. Sudah banyak kejadian aneh, besok juga harus aku tanyakan pada Kang Jarwo. Reza menutup pintu rumah gubuk, kemudian duduk dan memandangi pasung kayu. Hanya bantal lusuh yang menopang kepala Reza terbaring di atas kursi bambu. Dan segala pikirannya yang baru berusia 15 tahun itu yang menyelimuti dini harinya. Dari mana Bu, Reza harus mencari ibu. Tubuh Reza yang baru saja terisi ikan goreng itu membuatnya beberapa kali menahan kedua matanya agar tidak kembali rapat. Ingatan yang coba kembali ia gali bersama ibunya tidak membuatnya ingat, karena tidak pernah ada satupun wasiat atau amanah dari Ibu Siti pada Reza sejak ia mulai tidak bisa bicara. Terus saja Reza menahan rasa kantuk yang bertubi-tubi datang. Pikiran yang berkecamuk dengan segala kejanggalan dan harus segera menemukan ibunya itu malah membawa matanya semakin lelap. Secara tiba-tiba 2 obor di depan rumah seketika padam bersamaan lampu temaram di dalam rumah yang menerangi tubuh Reza. Walau tidak terkena angin sedikit pun, tubuh Reza merasakan sebuah usapan yang tidak pernah ia rasakan sebagai anak. Hingga tanpa Reza sadari, sebuah tangan kasar dengan kuku hitam penuh bulu itu mendarat di rambutnya, mengusap berkali-kali dengan perlahan hingga ujung kuku itu menancap di belakang telinga Reza. Sakit! Reza berteriak kencang tanpa mampu membuka mata. Ketika kuku panjang itu bukan hanya menancap pada kulit saja, melainkan bergerak ke bawah hingga membekas luka. Beberapa warga kampung yang sedang meronda ketika mendengar suara teriakan Reza bukan malah memastikan dan mendekat ke arah rumah gubuk, melainkan mereka berjalan terbirit-birit ketika mencium bau bangkai busuk dari arah lubang sampah. Siti pasti gentayangan jika dia mati. Jangan mendekat ke rumahnya, bisa saja jika Siti masih hidup, dia pulang dan berjumpa dengan kita, malah kita yang mati. Seharusnya Bapak bisa menyelesaikan masalah ini sebelum acara besar syukur bumi ya. Percakapan warga kampung yang sedang meronda itu seketika terhenti manakala dedaunan dari pohon-pohon bergerak liar walau tanpa ada angin kencang menerpa. Mereka saling menatap heran, kemudian lari terbirit-birit ketika dari arah 2 bukit kembar Jaya Mati terdengar suara monyet cukup kencang. Apa yang pernah Mbah Yanto ceritakan akan terbukti jika monyet-monyet turun bukit kembar, selanjutnya musibah pada tanah kampung ini akan terjadi.
Bukan urusan kita, cepat pulang saja. Jaga keluarga kita masing-masing. Hampir seluruh pohon-pohon ikut bergetar secara serentak. Terlebih tiba-tiba angin kencang menyelimuti kampung Jayamati. Sebuah angin yang baru pertama kali tiba itu membuat warga kampung yang belum tidur menjadi ketakutan. Beberapa obor di depan rumah mereka secara serentak padam dan sama sekali tidak ada yang berani keluar rumah untuk memastikan keadaan. Kecuali dari rumah megah dan luas milik keluarga Eko Sumaryanto. Mbah Ujang dengan bara rokok yang baru saja padam berdiri di halaman belakang menghadap ke arah gudang tempat padi-padi itu disimpan. Mbah, lebih baik masuk. Malis membenarkan sarung yang menyelimuti tubuhnya. Ma bilang pada Jarwo mulai besok pindahkan padi-padi di gudang itu. Mbah Ujang tanpa melihat ke arah istrinya, pandangannya tepat ke arah Bukit Kembar Jayamati. Tapi Bapak belum pulang, Mbah. Apa ini tidak akan jadi masalah? 3 hari lagi acara syukur bumi akan berlangsung. Berarti semua ini sudah menginjak tahun ke-10 artinya. Malis langsung menundukkan kepala. Ia seperti mendapati sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat tengah malam ini dari arah gudang. Suara benda terjatuh keras dari dalam rumah membuat Mbah Ujang menarik tangan Malis untuk segera masuk ke rumah. Walau dari dalam rumah semua benda-benda mewah itu masih berada di tempatnya dan tidak ada yang terjatuh mengenai lantai. Sementara di rumah gubuk Ibu Siti di mana Reza semakin terlelap, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dari gerimis dan angin yang menjadi satu itu dari samping rumahnya terdapat langkah-langkah yang tercetak di atas tanah. Pintu kayu yang sebelumnya Reza kunci itu tiba-tiba terbuka bersama 2 obor yang sudah padam sejak tadi. Pintu itu terus bergerak berkali-kali terkena hembusan angin hingga mengeluarkan suara gesekan serta langkah-langkah yang mendekat ke arah pintu. Hari ini matahari jauh lebih terang dari biasanya. Ketakutan para warga kampung akan kejadian semalam tidak membuahkan apapun. Mereka tergesa-gesa melihat hasil tanaman dan kebun serta sawah. Namun semua masih dalam keadaan baik. Bahkan usaha mereka yang berkaitan dengan tanah malah disirami gerimis panjang dini hari sampai pagi membuatnya semakin segar, menumbuhkan harapan hidup dan panennya akan berkali lipat. Berbalik dari rumah Ibu Siti, Reza masih mematung terdiam melihat ke arah tanah yang perlahan kering. Jejak langkah bukan seperti bekas manusia tercetak jelas di atas tanah. Apalagi ia dibangunkan oleh pintu rumah gubuk yang sudah terbuka lebar, beserta luka di belakang telinga yang terasa perih. Bahkan luka ini saja tiba-tiba ada di belakang telinga. Reza kesal tidak mengingat hal apa yang telah menerpa dirinya. Itu bukan jejak kaki manusia. Reza mendekat kemudian menghentakkan telapak kakinya di samping bekas langkah itu. Ibu jari kakinya itu tidak rapat seperti telapak kakiku, melebar dan jauh lebih besar. Reza berjongkok untuk melihat secara dekat. Perlahan Reza ingin memastikan bekas daging dan belatung yang ia buang ke dalam lubang sampah. Za, sudah membaik. Lagi apa itu? Reza sontak kaget ketika Jarwo berjalan mendekat. Ia segera berdiri dan menutupi bekas telapak kakinya dan perlahan bergerak agar terhapus di atas tanah. Baik Kang, mari masuk. Semalam kamu makan makanannya diantarkan oleh suruhan Akang. Makan Kang, enak, terima kasih. Reza berbohong, baru saja ia akan mengambilkan air dalam gelas, namun Jarwo hanya berhenti tepat di depan pintu saja. Tidak usah repot-repot, Akang hanya mau kasih tahu saja. Beberapa hari terakhir kita semua sudah berusaha mencari ibumu dan Bayanto. Jarwo menggelengkan kepala ketika melihat ke arah pasung kayu bekas Ibu Siti, terlebih ke arah belakang telinga Reza yang berjalan ke arah dapur. Jarwo melihat luka itu dengan jelas. Tolong Kang, temukan ibu. Jarwo hanya menarik nafasnya cukup dalam, kemudian menghembuskannya dengan perlahan. Tidak ada yang menemukan jejak apapun, Za. Mungkin nanti jika Bapak sudah pulang selepas acara syukur bumi kita bisa kembali mencari.
Dan para warga sudah setuju kabar hilangnya Ibu dan Bahyanto tidak akan menyebar kemana-mana. Nantinya akan mempengaruhi ke hasil bumi. Pasar Mekar Bumi akan sulit menerima semua hasil bumi di kampung ini, dan hidup warga kampung yang dipertaruhkan. Reza seketika terdiam. Hatinya telah lama mati rasa itu tiba-tiba merasakan sakit ketika tidak ada yang peduli dengan Ibu Siti. Perkembangan apapun akan Akang berikan kabar. Jika mau kerja, pergi saja ke ladang milik Bapak. Banyak sekali pekerjaan atau ke halaman rumah. Mulai hari ini semua warga sibuk menyiapkan acara syukur bumi sebelum Bapak pulang. Jarwo kemudian melangkah pergi. Tangan Reza mengepal sekuat tenaga. Ingin rasanya ia berteriak kencang setelah mendengarkan penjelasan Jarwo yang tidak membuahkan solusi. Saat langkah Jarwo semakin jauh meninggalkan rumah gubuk, Reza langsung berlari ke arah lubang sampah. Ia panik, hanya tersisa wadah dan rotan dengan bau busuk dan amis darah sudah tidak lagi tercium. Daging busuk dan nasi penuh belatung itu tiba-tiba lenyap dengan satu bekas selangkah kaki besar tercetak di atas tanah. Apa yang terjadi semalam saat aku tidur? Beberapa warga yang sempat melihat Reza berdiam di depan lubang tempat sampah tidak ada yang berani menyapa seperti biasa. Kini mereka malah mempercepat langkahnya. Matahari hampir satu jajar tepat dengan kepala Reza yang sudah banjir keringat. Sejak tadi tidak ada satu warga kampung Jayamati yang menjawab pertanyaan Reza tentang pertanda keberadaan Ibu Siti. Anak 15 tahun itu hanya terus berjalan tanpa arah. Sesekali tangannya menggaruk luka di belakang telinga dengan pikirannya semakin berkecamuk akan semua kejanggalan yang tiba-tiba menerpa hidupnya yang malang. Begitu juga keberadaan Jarwo yang tidak dapat Reza temukan. Hingga kini ia berjalan ke arah rumah Pak Eko. Dari kejauhan halaman rumah nan luas itu sudah dipenuhi oleh warga kampung yang sedang bergotong royong mempersiapkan acara tahunan syukur bumi. Tumben kenapa gudang itu dipindah? Reza baru saja melihat ke arah samping rumah Pak Eko sambil berkali-kali menggaruk luka di belakang telinga. Reza ingat beberapa malam terakhir sebelum Ibu Siti hilang bersama Bahyanto yang sempat berada di dekat gudang itu untuk bekerja memindahkan padi ke dalam gerobak. Para warga yang menyadari kehadiran Reza tiba-tiba memberikan pertanda agar segera mengusirnya. Karena mereka tidak ingin di siang bolong seperti ini masalah muncul Ibu Siti yang mencari anak semata wayangnya itu. Suruh pergi saja. Bayangkan kalau Siti balik mencari Reza, bisa ngamuk dia di sini. Kita semua masih ingin hidup. Ya, usir saja. Warga kampung yang sedang mendirikan panggung dari bambu itu semua menatap ke arah Reza dengan pakaian lusuhnya. Tidak ada belas kasih sedikit pun di antara mereka pada Reza, karena lebih mempertimbangkan keselamatan.